warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang apa? Insyaallah tidak ada. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Oke, kita langsung saja. Materi ini kali ini kita akan mempelajari tentang hidup tenteram dengan jujur dan adil. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini mengamalkan ayat dan hadis tentang jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini masih bersangkutan dengan materi yang minggu lalu yang kakak jelaskan ya. Oke, langsung saja masuk ke materi. Nah, ada beberapa ayat dan hadis tentang jujur dan adil terdapat pada surah Al-Maidah ayat 8-10, surah An-Nahl ayat 90-92, dan hadis riwayat Muslim dan beberapa surah yang lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Maidah, An-Nahl, dan hadis riwayat Muslim. Nah, yang pertama itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 8-10 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan jadilah sesekali kebencian terhadap semua kaum. Mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tidak menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan apapun dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. Ayat ini dengan tegas berbicara tentang kewajiban menegakkan keadilan. Islam memerintahkan umat manusia, terutama umat Islam, khususnya untuk bersikap adil. Berlaku adil tidak sebatas hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga berhubungan dengan diri dan sesama manusia di segenap sisi kehidupan dunia, termasuk terhadap orang yang paling dibenci. Umat Islam dituntut untuk berlaku adil. Berlaku adil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta tidak menyekutukan atau syirik terhadapnya. Perbuatan syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Berlaku adil kepada orang tua berarti taat dan patuh terhadap keduanya. Bertutur kata yang baik dan sopan, serta mendoakan keduanya selama tidak mengajak kepada kemusyrikan. Dengan demikian, adil dalam pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya, berarti memberikan hak kepada setiap yang berhak tanpa mengurangi dan melebihi. Menegakkan keadilan adalah perbuatan yang penting yang paling mendekati takwa. Nah, ayat ini dipahami secara menyeluruh, maka akan mengerucut kepada sebuah kesimpulan bahwa berlaku adil merupakan ciri dan karakter utama orang yang beriman dan beramal soleh. Maka Allah menjanjikan imbalan yang besar bagi orang-orang mukmin yang berlaku adil kepada siapapun. Tapi sebaliknya, orang-orang mukmin yang tidak menegakkan keadilan dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang ingkar dan mendustakan agama. Sebagai petunjuk, Al-Quran membawa amanah bagi setiap manusia untuk berlaku adil, karena memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap muslim. Al-Quran menjaminkan hak asasi manusia, termasuk kewajiban menegakkan keadilan. Yang kedua terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90 dan sampai 92, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu
membatalkan sumpah-sumpahmu itu. Sesudah meneguhkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dibuntal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya suatu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di antara hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Ayat pertama berbicara tentang 3 macam kebijakan yang harus kita jalankan dan 3 macam kejelekan yang harus kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil, berbuat baik, dan membantu kerabat. Sebaliknya, Allah melarang kita untuk melakukan fasiyah, mungkar, dan melampaui batas. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar manusia menjaga hak-hak sesama. Adanya perintah untuk berbuat adil berarti ada larangan untuk berbuat zalim dan keji. Adapun perintah untuk berbuat kebaikan berarti Allah melarang untuk berbuat mungkar dan jahat. Dan adanya perintah untuk berbuat kepada kaum kerabat berarti Allah melarang untuk melanggar hak orang lain dan melakukan permusuhan baik terhadap kerabat maupun kepada orang lain. Sedangkan ayat yang kedua dalam rangkaian ayat-ayat tersebut mengandung 1 perintah dan 1 larangan. Perintah untuk menempati janji kepada Allah dan larangan melanggar sumpah yang kita sudah ucapkan. Untuk umat Islam dilarang melanggar sumpahnya sendiri. Sumpah merupakan salah satu kajian fikih yang apabila dilanggar dituntut untuk membayar kafatnya. Sumpah merupakan suatu komitmen seorang terhadap diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, tidak boleh main-main dalam bersumpah dan tidak boleh menggunakan sumpah untuk melakukan penipuan terhadap orang lain. Sedangkan yang ayat ketiga menjelaskan kita untuk melarang kita melakukan hal yang sia-sia dan merugikan diri sendiri. Perumpamaannya adalah setiap orang tua yang telah menenun sepanjang hari dan hampir selesai, tetapi jalinan tenun tersebut diurai kembali menjadi benang yang kusut. Nah, ayat ini memberi pesan kepada umat Islam untuk tidak mengabaikan keimanannya. Jalinan iman yang sudah diralut sejak kecil jangan sampai pudar karena kepentingan materi. Selanjutnya, orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang jujur, mencintai kebenaran dan menebarkan pengaruh kebaikan. Karakter ini merupakan hasil dari pengamalan hadis tentang pentingnya kejujuran. Karena kejujuran yang mengarahkan kita untuk mendapatkan surga. Sedangkan kedustaan merupakan karakter utama orang kafir dan munafik yang akan membawa mereka ke tempat terakhir yang paling jelek, yaitu neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu berbuat jujur karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga. Selama seseorang itu terus-menerus berlaku jujur, dan jauhilah olehmu perbuatan dusta karena kedustaan itu membawamu kepada kejahatan dan kejahatan itu akan membawamu ke neraka. Dan selalu seseorang terus-menerus selalu berbuat dusta dan berusaha untuk berdusta akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim.
Abu Bakar Al-Jazair di dalam Minhaj Al-Muslim menyebutkan bahwa kejujuran tidak hanya terbatas kepada perkataan saja, tetapi mencakup semua isi kehidupan. Yang pertama, jujur dalam tutur kata. Ini pengertiannya utama dari sikap jujur. Seorang muslim selalu berkata benar. Yang kedua, jujur dalam perjanjian. Seorang muslim selalu menepati janji dan tidak pernah mengingkarinya. Ketiga, jujur dalam perkata dan bermuamalah. Seorang muslim tidak pernah melakukan kecurangan, penipuan, dan terlihat pemalsuan. Nah, yang terakhir, jujur dalam penampilannya. Seorang muslim tidak akan berpenampilan yang tidak sesuai dengan kondisinya, tidak mengada-ngada, dan tidak berpura-pura. Nah, mungkin itu saja materi kakak sampaikan. Mungkin kepada adik-adik yang ingin bertanya atau mungkin kurang dipahami, saya persilahkan. Saya Kak, Ya, silakan. saya mau bertanya, apa manfaat berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari? Oke, makasih pertanyaannya. Nah, manfaatnya itu, yang pertama, berlaku jujur menjadi diri lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kedua, mendapatkan empati dan simpati dari orang lain. Ketiga, mendapatkan kebaikan bagi diri sendiri maupun diri orang lain. Keempat, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Gimana? Oh iya, makasih Kak. Iya. Oke, mungkin sampai sini saja pembelajaran kata hari ini. Sebelum kita menutup, mungkin kepada adik-adik sekalian ingin menyimpulkan materi hari ini. Saya Bu, Ya, silakan. kesimpulannya kalau jujur itu orang yang berkata benar, tidak berdusta. Sedangkan kalau adil, orang yang tidak memihak antara satu dengan yang lain. Bagus sekali. Oke, mungkin sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya saya menyimpulkan dulu mengenai mengedepankan prinsip kejujuran dan adil. Inilah yang membedakan karakter seseorang muslim yang sebenarnya dengan orang munafik, sehingga seorang muslim yang seharusnya harus menjauhi segala perbuatan sebentuk seperti kebodohan, seperti mengkhianati, mengingkar janji, kesaksian palsu, manipulasi, mengunjing, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sampai sini saja materi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita membaca kafaratul majelis. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.